Oke guys, sekarang kita mulai lagi. Kita akan coba yang advance-nya modul 6. Nah, ini kita akan drawing. Nah, tapi drawingnya supaya muncul palet kayak gini, kalian open dulu si paletnya, kemudian klik file di sini. Nanti kalian ada tulisannya di situ make drawing from palette gitu. Nanti baru bisa masuk ke sini supaya kelihatan di paletnya. Kalau kalian buka di sini terus buka model view, nanti dia nggak keluar di paletnya gitu. Oke. Untuk sheet pertama, kita yang jelas kita akan masukin menu isometriknya dulu. Nah, ini kita bikin berwarna pun nggak apa-apa, nggak berwarna nggak apa-apa, nggak ada itu kok. Ini gue bikin misalnya 1:20 gitu. Oh, kegedean, 1:15 aja. Salah, harusnya tambah itu ya, 1:25, sorry. Oke. Yang ini kita geser dulu. Nah, oke. Terus gue mau tambahin simbol yang itu, third view projection-nya. Kita bikin dia 36 ukurannya, kita okein. Nanti ini tinggal kita pindahin. Kalau udah, gue akan lanjut ke front gitu. Nanti kita akan bikin frontnya di sebelah sini. Nggak usah berwarna sih. Terus nanti kita bikin topnya, top view-nya, sama right view-nya di sini. Gitu. Kalau udah, nah ini kan udah nih untuk sheet pertama emang kayak gini doang kan, sheet pertama. Kita bikin sheet kedua. Sheet kedua, gue tambahin itu dulu, third view projection-nya di sini. Oke, kita tambahin di sini third view projection, ini 36. Nggak harus 36 sih, kalian mau 24, mau berapa terserah. Tapi kalau gue lebih suka 36, lebih kelihatan. Oke, di bagian sini, bagian sheet 2 ini, yang kita gambar itu adalah dari font. Jadi kita bikin dulu fontnya agak gede. Ini font di sini. Kalau ditanya gedenya seberapa sih sebenarnya itu salah kalian gitu. Kalau gue lebih sukanya gue gedein gitu supaya nanti orang lebih gampang ngebacanya. Ini misalnya gue bikin 1:20 gitu. Nah, oke. Kemudian kalau udah, nah kita tentukan dulu datum yang akan kita pakai tuh di mana. Misalnya kalian mau bikin datumnya di atas gitu atau mau bikin di sini. Tapi karena gue mau bikin di sini panjang ke kanan kiri dulu, maka gue bikin datumnya misalnya di sini. Nah, ini kita pakai datum fitur. Nah, gue pilih yang A ini. Nah, ini gue bikin sini datumnya. Gitu. Oke, kalau datumnya udah ada, berarti kita bisa masukin panjangnya gitu. Oke, caranya gimana? Ya kayak biasa aja, kita pakai Smart Dimension. Gue mau Smart Dimension mulai dari yang paling kecil dulu. Ini bagian sini, ini sama ini gue mau Smart Dimensionin. Nah, ini kan kalau misalnya kalian tahu di bagian tengah sini kan kayaknya agak susah dibaca gitu kan. Maka gue akan punya solusi kita taruh di bagian kirinya gitu. Supaya lebih gampang dibaca sama orang. Oke. Kemudian kalau udah, yang kedua itu adalah ini. Oke. Sebisa mungkin tuh kalian bisa dibaca orang, jadi nggak nyusahin. Oke, ini ke sini. Kalau ditanya kenapa dimensinya banyak, gue lebih suka begini. Kenapa? Karena sebenarnya di sini nggak ada over define atau apa. Jadi sebisa mungkin tuh kita apa ya istilahnya? Kayak misalnya dari 141 ke 255 nih. Ini kan gue nggak bikin dimensi baru dari sini ke sini. Karena yang pertama nggak sesuai datum. Yang kedua ini juga nanti over define gitu. Tapi sebenarnya misalnya gue bikin banyak gitu, itu lebih memastikan aja gitu. Oke, kemudian kalau udah garis yang pinggir sini, ini 493. Terus ini nanti yang 493 ini kan kalian bisa tahu itunya, width-nya. Ya udah gue bikin aja di sini misalnya width-nya 8 gitu kan. Not a big deal lah. Jadi kalian nggak perlu bikin dari sini ke sininya. Langsung aja bagian yang ini. Oke. Ini 622. Terus bagian yang sini. Kenapa gue nggak mulai dari sini atau mulai dari sini? Karena ya nanti itu kan kalau kalian pakai view-nya bagian down-nya bagian bawah, itu kalian udah bisa tahu gitu radius yang penyangganya itu berapa
gitu. Oke, ini. Terus kemudian ini. Oke, terus apa lagi sih? Oh, yang bagian ini. Oke. Kalau udah bagian yang ini juga. Nah, tapi ini ini masih bisa. Kalian tadi udah mentok. Kalau yang udah mentok misalnya ini nih, ini kan kalian udah mentok ya. Kayak kalau kalian ke bawahin nanti dia ketemu ke tabel yang ini gitu. Jadi kalian kalah kiriin aja. Tapi sebisa mungkin jangan nabrak sama panah yang lain ya. Misalnya gue tahu sini, tapi kan gak nabrak sama panah yang lain gitu. Ini yang kecil. Nah, jadi sebisa mungkin tuh jangan sampai nabrak panah yang lain. Ini segini. Terus kemudian bagian yang ini kayaknya nggak usah ya, karena kalian udah bisa simpulin dari yang sebelah kirinya. Oke, kalau begitu berarti apa lagi tuh? Oh, langsung ke kaki boleh. Sini langsung ke kaki. Itu kena. Nah, kalau kena ya udah kita undo aja. Kita klik Smart Dimension lagi. Kemudian ke arah sini. Oke, sebisa mungkin tuh nggak kena. Oke, kemudian bagian yang ini. Wah, ini mepet banget. Jangan deh. Sini aja. Sebenarnya ini harusnya urut ya guys. Cuma ya udahlah, gue udah keburu gitu. Nanti bisa diperbaiki sih. Bukan sesuatu yang susah. Oke, misalnya ini mau gue perbaiki nih 1967 jadi di atas. Misalnya 1458-nya malah jadi paling bawah gitu. Kalau gue sih lebih sukanya gini, kayak jadinya ketahuan gitu. Ini 1853 misalnya gue taruh sini. 1579-nya taruh sini. 1548-nya di sini gitu. Jadi kan lebih ngurut gitu kelihatan. Oke, apalagi yang perlu kita tuliskan kira-kira. Ini 8 kalian di sini 8 juga udah tahu ya. Jadi nggak perlu gue tulis harusnya. Kemudian kita mau tahu nih dari garis ini ke garis ini berapa. Tapi supaya gampang, ini kan maksudnya simetris ya. Kalian mungkin bisa simpulkan ini simetris. Jadi ya udah berarti kita bisa bikin dari sini. Oh jangan, ini dulu. Ini kan dia posisinya kita nggak tahu ya di tengah apa bukan. Jadi kita ambil garis dari sini ketemu sama senternya si lingkaran gitu. Nah kita tahu di sini dia 1040. Kemudian, nah kita kan mau tahu dari sini sampai sini tuh berapa. Tapi karena ini lingkaran, bukan lingkaran sih, ini arc. Jadi kita nggak tahu nih ini tuh titiknya gimana. Solusinya gimana? Solusinya ya udah kita klik aja ini. Nanti kita sambungin ke sini. Nanti kan dia langsung ketemu titik kayak titik asalnya si lingkaran yang ini gitu. Nah, baru kita bisa tahu ini dia 11 10. Kalau sudah, nanti tinggal yang bagian ini kan yang belum kita define. Ya udah, ini kan kita define 2192. Oke. Kalau udah, ini tinggal kita define yang ini radiusnya berapa. Ya ini mau kalian tahu di mana juga terserah gitu. Nggak harus tahu di mana tahu di mana. Oke. Oke, ini udah. Kemudian yang bisa kita di sini tuh kita tahu apa. Kalian mau bikin misalnya detail ini atau detail ini. Nah, kalau gue bikinnya detail ini dulu sama detail yang buletan gitu. Cara detailnya gimana? Ya udah ini dimension kita close, kita bikin detail view. Ini kita zoom. Nah, kita taruh pas di tengah. Gitu. Nanti kita bisa taruh detail A-nya di sini. Terus kemudian mau apa lagi nih? Oh, mau yang bulat-bulat ini. Ya udah bisa. Berarti ini jadinya detail view lagi. Nah, bulat-bulat ini yang kita kenain. Gitu. Ini detail B. Misalnya kita taruh sini.
Ya udah, dari detail A detail B tinggal kita jabarin lagi ukurannya. Misalnya yang ini mau kita gedein nih, detail A, anggap ya, misalnya ini mau kita gedein lagi. Salah. Ini misalnya mau kita gedein lagi. Ini kan user define ya. Misalnya gue bikin ini jadi 1:5 gitu supaya lebih kelihatan. Oke, tapi ini nabrak kan, berarti yang ini kita pindahin. Nah, ini kita pindahin. Nah, ini kita pindahin ke atas. Yang ini juga kita pindahin. Oke, kemudian yang kita define apa aja nih? Yang pertama kita define ya lingkaran yang paling luarnya sih. Ini kita define ini 108. Kemudian lingkaran yang agak dalam berarti 40. Yang paling dalamnya 30. Sama yang ini 20. Udah sih, gitu doang. Terus sama yang detail B-nya berarti yang kita define kan cuma ini aja. Cuma 30-nya aja. Oke, kalau udah nih, kalian mau bikin detail ini, tapi kan nggak muat ya. Jadi saran gue adalah pindah ke sheet selanjutnya. Ini gue bikin insert, terus kita bikin sheet. Nah ini kita bikin palette lagi, ini front, gini. Supaya sama scale-nya sama yang tadi. Kenapa ini gue masih bikin front? Karena gue masih perlu tingginya kan. Kalau tadi kan baru ke kanan kiri, belum ke atas bawah. Gitu. Jadi gue bikin ini berapa ya? Misalnya ini gue bikin 1:25, 20. Oke. Kalau udah, ini kita pindahin ke sini. Nah, kemudian kita perlu lagi datum. Datumnya yang mana? Nah, kita cari datumnya kalian mau yang paling atas, yang paling sini, atau yang paling bawah. Saran gue, kalau gue ya, tapi nggak saran sih, terserah sebenarnya kalian mau paling atas juga. Karena ini akan kalian jadikan detail kemungkinan, jadi yang bawah aja gitu. Kok kenapa ini? Kalau saran gue sih gitu. Kalau gue ya, bukan saran gue. Nah, ini kalian bikin datum B gitu. Nanti baru kalian bisa define kayak misalnya kalian mau define apa nih? Define dari sini misalnya. Dari bagian paling bawah sini ke sini. Ini kan 243 ya. Nggak tahu sih, tapi tulisannya 243 kita ikutin aja. Terus kemudian yang dari sini sampai ke paling bawah, ini 258. Terus ke sini itu berapa nih? Yang ini. Ini 398. Kalau kalian nih kayak gini, ini kan kayak ketemu. Ini kan susah dibaca. Jadi usahain tuh tetap gampang dibaca. Terus kemudian apa lagi? Dari titik ini. Nah, ini kan titik nih bentuknya. Dari titik ini sampai ke paling bawah. Ini 468. Terus kemudian apa lagi? Nah, kita kan harus define si buletan ini tingginya dari bawah berapa gitu kan. Jadi ini kita define aja. Caranya sama. Klik garis, nanti ketemuin sama ini gitu. Nanti ini ketemu keluar 998 gitu. Tunggu ya bentar, gue minum dulu aus. Terus bagian yang ini juga kita akan define. Cuma ini karena kita datumnya di bagian yang kecil gini, jadi harus zoom-zoom gitu ya. Tapi nggak masalah sih. Oke. Kemudian apalagi nih yang perlu kita define? Dari datum B. Dari datum B sih sebenarnya kayaknya udah ya. Maksudnya nggak ada lagi gitu. Yang perlu kita define lagi itu sebenarnya ini sih buletannya. Gimana buletan yang kita define? Ya udah, berarti kita pakai smart dimension yang ini. Salah. Nih, ini kita smart dimension. Ini kita pakai
Smart Dimension juga. Oke. Kalau udah, apalagi sih yang kurang, kita belum ngapain lagi. Oh iya, tadi kan kita belum detail. Oh iya, tahu. Gue mau taruh simbolnya dulu. Jangan lupa aja sih simbolnya. Karena kita kan pakainya di sini touch view projection ya. Jadi misalnya kalian nanti bikin section view juga pakai touch view projectionnya itu. Ini 36. Kalau udah 36, oke. Nah, kalian mau bikin apa lagi nih? Gue juga bingung sih sebenarnya, bentar dulu ya, mikir dulu. Apa lagi? Detail, ya boleh deh detail aja. Misalnya nih, ini kan kita belum tahu nih tadi yang gue bilang, ini kita belum tahu dari sini ke sini berapa. Berarti kita bikin detail view di sini. Detail view-nya mah nggak perlu harus kayak harus gini nggak. Oke, ini kita tahu di mana nih? Di bawahnya aja kali ya. Scale-nya ya udah gedein lah. Misalnya 1:5 gitu. Nah, sebisa mungkin tuh detail tuh juga deket ya sebenarnya sama yang kalian lingkarin gitu. Supaya memudahkan orang buat baca gitu. Kayak entar harus nyari-nyari lagi kan capek. Nah, ini width-nya 5 ke bawahnya. Oke. Kemudian misalnya gue balik ke sheet 2 dulu deh. Oh, kita tadi belum define juga ya ininya. Ini deh, misalnya gue bikin detail yang ini juga. Ini gue bikin detail view yang ini. Ini gue bikin 1:5 juga deh. Ini dipindah aja deh, biar agak bagusan bentuknya. Nah, jadi gini. Oke, terus kemudian smart dimension lagi, ini sama ini 15. Oh udah, ini udah ke define ya di bagian 243 sama 258. Oke, berarti ini gak usah. Oke, berarti ini detail C-nya aja yang gue pindah. Kenapa malah notes-nya yang kepindah ya? Sorry. Ini aja gue pindah. Oke, kemudian kira-kira yang bisa kita bikin lagi apa ya? Bingung juga nih. Detail mana lagi ya? Atas deh boleh. Nah, atasnya ini misalnya gue bikin nih. Yang ini deh. Ini terlalu dekat sama ini ya. Jadi gini aja. Detail E-nya kita taruh sini misalnya. Terus kemudian kita bikin lagi detail yang ini, yang bentuk T. Oke. Detail E sama detail F. Nah, yang perlu kita detailin di sini tuh apa? Yang perlu kita detailin misalnya untuk detail yang E. Bentar dulu. Ini kenapa C langsung loncat E sama F ya? Salah. Ini harusnya D. Ini harusnya D, salah. Berarti tadi karena kelebihan sih. Yang ini berarti harusnya E. Oke. Terbalik. Sorry. Terbalik. Apa? Kelebihan bukan terbalik. Oh iya, ini satu saran lagi sih. Ini kan misalnya kalian mau ini yang C tadi, kalian mau ubah nih. Ini kan C-nya agak nyoret gitu kan, jadi kan mungkin susah bacanya. Ini ubah aja stylenya jangan per standard gitu. Misalnya kalian bikinnya with leader gitu. Nanti leadernya bisa kalian pindah-pindah. Nah, gitu. Tips aja sih. Ini kayak D sama E kan tapi nggak susah ya. Jadi kita langsung aja. Misalnya buat yang D nih, kalau misalnya gue mau bikin di sini smart dimension bulatannya dulu. Terus ini arc yang atas juga gue bikin. Terus ini gak usah sih.
Boleh aja sih kalau kalian mau. Udah gini. Terus apalagi kira-kira yang perlu? Kayak misalnya titik ini ke titik yang bawah gitu. Boleh-boleh aja sih sebenarnya. Kayak nggak ada larangan juga. Terus misalnya yang ini ke titik yang sini gitu. Nggak ada larangan, nggak ada batasan apa-apa sih. Terus misalnya kalian mau bikin apa lagi? Ini mau panjangnya misalnya 250. Terus yang bagian sini yang kecil panjangnya 200. Terus apa lagi? Mau bikin apa lagi? Udah sih kayaknya itu doang. Kalau ada yang mau di-define lagi sih sebenarnya terserah kalian. Gue takut belum jelas aja gitu. Oke, kalau udah kita lanjut ke detail E. Detail E apa aja? Detail E lebih simpel sih sebenarnya. Kayak ya udah ini kalian smart dimension gitu. Kenapa ini? Ini misalnya kalian smart dimension ini 220. Terus misalnya yang ini ke sini misalnya 89. Terus apa lagi? Kira-kira yang mesti di-define. Bingung juga sih sebenarnya. Ini tingginya misalnya dari atas sampai bawah 158. Terus yang ini misalnya 143. Udah sih gitu doang sih. Udah penuh sih lomba yang ini, jadi kita harus bikin sheet baru lagi sih. Udah nyampe 4 sheet ya ternyata, cepet juga ya. Biarin aja deh. Oke, yang ini kita bikin dia 36. Oke, bikin di pojok. Oke, kalau udah bikin dia 36, berarti tadi kan font view udah semua ya. Kira-kira bagusnya apa? Top dulu apa font dulu? Top dulu apa font dulu? Top dulu apa right dulu ya? Ya udah deh. Gimana ya? Menurut kalian gimana? Right dulu kali ya? Ya udah, right dulu deh. Atau mau section view dulu? Ya udah deh, gue section view dulu ya. Kan tadi sebenarnya kalau kalian lihat di sheet sebelumnya, kayak sheet 3 gini, ini sebenarnya kan belum kita section view ya. Jadi ini kita section view dulu di Oke. Oke, ini kita bikin font. Nah, kita bikin 1:20 lagi. Nah, gimana caranya kalian bisa bikin gimana misalnya kalian mau bikin kayak section view, itu caranya di sini ada. Nih, section view. Nah, ini kalian bisa pilih mau kalian ke bawah ke atas atau ke kanan ke kiri gitu. Misalnya gue mau bikinnya ke kanan ke kiri dulu. Di sini. Nah, ini gue bikin di tengah gitu. Oke, gue okein. Nah, gue mau bikinnya kemana? Ke kanan apa ke kiri? Di sini tuh sebenarnya gue lebih prefer gue mau bikinnya ke sama aja sih sebenarnya. Ya udah nggak apa-apa. Oke, section G di sini. Nah, ini kenapa gue bikin section view begini? Karena kan sebenarnya misal kalian punya tangki kan nggak mungkin dalamnya padat kan, pasti kan berongga. Nah, rongganya tuh berapa? Itu yang mau gue tahu gitu loh. Caranya gimana? Ya udah ini diklik, terus kalian ketemuin sama yang ini. Nanti kan kelihatan tuh, dia 5. Oke, ini satu lingkaran semua sama gitu. Tapi ada tapinya. Apa tapinya? Di sini beda nih kayaknya. Nah, nanti tinggal kita cari lagi. Ini kan 10. Terus ini nih ada bagian yang lebih ternyata. Ya udah berarti ini kita tambahin aja, kita masukin ke dalam.
Ini jadinya 10. Tapi ini sebenarnya nggak kelihatan sih. Gue juga baru nggak sih, ini ada yang lebihan gitu. Oh, ini yang lebihan tuh ada di bagian kaki sih. Nih yang bagian ini. Yang ini nih. Nih, bagian kaki. Ya nggak apa-apa. Oke. Oke, ini udah section view-nya satu lembar udah penuh. Kemudian apalagi nih yang mau kita buat kira-kira? Kita bikin section view lagi. Kenapa ada section view lagi? Karena di sini kalau kalian perhatiin tuh, ini ternyata nggak pure lubang-lubang doang. Ini ternyata ada bagian lagi di dalamnya gitu. Gimana cara nembusinnya pakai section view? Kita pakainya dari samping kali ini. Kita insert lagi, insert sheet. Kayak biasa tadi kita pakai linear node pattern sih. Kita pakai node lagi yang ini. Nah, kita bikin 36. Oke. Nah, section view-nya gimana? Kita ke palette sekarang. Terus kemudian kita bikin section view-nya dari bagian samping. Mau right atau left gitu, nggak masalah. Tapi harusnya right sih lebih kelihatan karena dia ada di sebelah kanan gitu, bukan di sebelah kiri. Oke, taruh dulu. Kita dimensionin lagi 1:20. Kenapa gue suka banget sama angka 20 ya? Atau deh. Nah, terus kita bikin lagi section view. Tapi section view tadi kan di tengah, sekarang kita bikin di sini nih. Nah, jadi dia motong si bagian ini. Oke, kita okein. Tapi kan kita mau motongnya sebenarnya ke bagian dalam kan. Jadi kita tinggal flip aja directionnya gitu. Nah, kalau udah, nah ini kan udah mulai kelihatan nih ada bagian yang tonjolan ini. Gimana caranya? Ini kan masih agak kecil ya. Jadi kita bikin pakai detail. Kita bikin detail view di sini. Nah, kalau udah ya udah tinggal kita dimensionin aja. Kayak misal yang ini misalnya 70. Terus kemudian ini 80. Di sini ada arc, di sini 30. Di sini ada garis. Itu 8 misalnya. Terus misalnya ini mau gue lihat nih panjang totalnya berapa, 156 gitu. Udah sih, gitu doang sih sebenarnya. Udah, oke. Kalau udah, ini kalian mau geser juga nggak apa-apa, biar agak kelihatan agak bagusan dikit lah. Ini udah nyampe sheet 5. Banyak ya ternyata. Terus kemudian yang kita belum itu adalah view dari top sama dari right-nya. Oke, bentar gue minum dulu. Awas juga ya. Oke. Gue insert lagi sheet. Oke, bentar ya. Nah, kemudian yang belum itu adalah top view. Tadi kan sama right view belum kan? Gimana caranya kita bisa bikin top view sama right view? Ya kayak biasa lagi, kita balik ke palette, tapi gue mau kasih lambangnya lagi. Jadi kita kasih lagi lambangnya di sini. 36. Mantap. Oke, kalau udah, kita balik lagi ke palette. Terus kita bikin dari top. Kita drag ke sini. Kita bikin dia 1:20. Kok nggak mau ya? Ya udah kita ulang lagi. Oh iya masih 1:3. Kita ulang aja. Oke, kalau sudah. Nah, apa yang bisa kita define? Kita punya datum dulu kan? Kan tadi kita kita bikin dulu datum karena kita maunya ke samping atau misalnya kalau ke atas nggak usah sih, ke atas kan tadi udah ya. Berarti kita bikin dulu ke samping datumnya. Datumnya yang mana? Kalian mau pilih ini terserah, mau pilih ini terserah. Kalau gue lebih suka yang ini.
Oke, kita sekarang udah punya datum yang C. Kemudian, nah kita mau tahu nih, ini tuh dari sini berapa gitu kan. Ya udah, tinggal kita smart dimension aja. Atau mau yang depan dulu juga nggak apa-apa sih. Misalnya ini kalian mau tahu ini berapa dari bagian sana. Oke. Kemudian yang ini. Kemudian yang mana lagi? Bagian yang ini. Kalau sudah, berarti kita perlu kemana lagi nih kira-kira? Bagian yang sini. Kalian mau tahu nih misalnya dari sini ke titik tengahnya garis, kenapa titik tengah? Ya kenapa titik tengahnya si buletan? Karena kan ini dia konsentrik semua gitu. Jadi cukup satu kali aja kalian define. Oke, terus kemudian yang bagian sini ke sini. Kemudian yang bagian sini juga ke sini. Terus apa lagi kira-kira? Kalau kalian nanya kenapa yang sini nggak ke sini gitu? Karena kan udah di define di sheet yang awal gitu. Jadi nggak usah. Kemudian apa lagi nih kira-kira? Dari sini kelihatan ya lubang yang tadi. Apa? Kayak pegangan gitu yang tadi. Jadi berarti kita detailin aja yang ini. Tapi ini juga harus didetailin nih yang ini. Gimana ya? Oke, berarti gini aja. Kita detailin yang ini dulu. Ini kan kita bisa bikin detail view ya. Nah, kita bisa bikin detail view yang ini. Mau kita taruh mana ya enaknya? Taruh bawah. Gitu. Oke. Ini emang detail K ya? Ini J. Ini apa? Ini kenapa sih 3-nya? Coba ya, ini deactivate dulu. Ini gue activate dulu deh coba. Ini kenapa ya? Ini apa? Kok ada beginian? Gue tadi belum matiin. Ini kenapa ya? Ntar dulu. Oh, ini section view-nya. Coba gue activate yang ini. Sini gue activate. Tetap muncul ya. Ini misalnya mau gue apa ya? Ini kena nih apa ya? Jadi ini sebenarnya di sini juga ada gitu. Di sheet 1 tuh ada juga nih vessel tank. Terus di sheet 2 juga ada sih. Cuma gue nggak tahu nih kenapa ini gede banget ya. Di sheet 3 bentar ya. Terus ini apa dong? Apa sheet 3 kita delete dulu? Sheet 3 itu apa sih isinya? Yang dari font ya. Ya udah, ini sheet 3 gue coba delete dulu deh. Ya nggak rusak banget, kenapa sih? Gue juga nggak tahu ini apa. Tahu, kayaknya ini error sih. Ya udah, ini delete dulu sheet 3 ya. Berarti kita balik ke mana nih? Ini sheet 1, sheet 2, sheet 4, sheet 5, sheet 6. Ya udah, nanti sheet 3-nya kita bikin ulang aja. Gue masih ingat sih apa yang kira-kira ada di situ.
Bentar ya. Oke, kemudian ini detail K-nya. Berarti ini harusnya detailnya nggak nyampe K ya? Kan ini A, B, CD-nya hilang. Berarti ini E. Berarti ini detailnya jadi E. Oke. Detailnya jadi E, terus ini jadi F. Oke. Ini kita gedein. Ini kita gedein pakai user define. Berarti ini jadi 1:5 lah. Oh, gedean. 1:7. Oke. Kalau udah, apa yang kita define di sini? Pertama kita define dulu si lubangnya. Ini dulu deh. Ini dulu kita define. Dimensinya kita define dulu. Ini 70. Terus si lingkaran juga pasti 70. Lingkaran yang dalam, enggak, lingkaran dalam pasti lebih kecil. Terus kemudian kita cek dari sini sampai sini tuh 100. Apa lagi? Nah, yang agak berabe ini yang bawah sebenarnya sih. Nih, ini kita bikin 42. Terus ini kita bikin berapa nih? Ini kecil banget lagi. Biar nggak nabrak, kita bikin dia segini. Apa lagi nih? Oke. Kemudian ini kita bikin detailnya apa lagi? Bingung, ntar dulu ya. Oke, kita bikin aja dari paling bawah. Kan tadi ini udah 5 ya. Berarti ke sini itu 28. Terus ke sini itu 6. Ini 62, dari sini ke paling bawah itu 73,5. Ini sebenarnya agak susah dibaca ya karena kecil-kecil banget, tapi ya udahlah. Atau gini aja deh, ini nggak usah deh. Yang 73,5 gue delete aja. Nah, habis itu supaya ini tetap ke define dengan jelas, gue bikin lagi detail view dalam detail. Emang dasar nih, susah banget sih. Gue bikin lagi detail view karena ini udah nggak bisa ke bawah, berarti gue bikinnya dia di sini aja. F, detail F nya kita bikin jadi detail G. Ini berarti 1:2 lah. Oke. Detail F, detail G. Oke, tar dulu. Ini apa yang harus di-define ya? Bingung gue juga. Ini kan tadi kita udah punya yang bagian sini ya hubungannya. Berarti kita bisa hubungkan yang ini. Ini gue save dulu deh. Takut kenapa-kenapa. Nah, ini gue bikin ini smart dimension misalnya ke atas. Ke sini dulu deh. Ini 6. Berarti dari sini ke sini itu 9 misalnya. Terus dari sini ke sini itu 15. Terus kemudian ini panjangnya berapa? 8,49. Terus ini dari titik ini ke titik yang ini itu 6. Tapi ini namanya kenapa ya? Kalau digeser jadi aneh gitu. Yaudah, biarin aja. Tapi ini jadi susah dibaca sih. Harusnya nggak boleh. Oke, kemudian apa lagi sih yang bisa di ituin? Nggak ada lagi ya? Ya udah, kalau nggak ada lagi, ini 15-nya kemakan sama yang samping. Berarti ini kita pindahin aja. Oke, apalagi yang mau kita detailin ya? Bingung juga. Ini kali ya. Ini kita detail, bikin detail view baru. Ini
Wah, ini gede banget lagi detail M ya. Oke, kenapa detail M ya? Harusnya detail H. Oke. Nah, ini kita detailinnya gampang sih karena gede ya. Jadi ini kita smart dimensionin dulu. Terus yang dalamnya kita smart dimensionin lagi, yang paling kecilnya kita smart dimensionin lagi. Ini kita smart dimensionin juga. Yang ini juga, yang ini juga. Terus kemudian ini gedenya seberapa sih? Terus ini juga kita dimensionin ke sini. Kalau udah, nah ini kita top view-nya udah. Tinggal berarti ya right view. Right view sama tadi kan yang fontnya salah kan yang sheet 3-nya. Atau kita bikin sheet 3 dulu kali ya. Berarti ini kita ganti dulu deh namanya, jangan sheet 4. Berarti ini kita ganti dulu namanya jadi uh, ini di name dulu. Ini jadi sheet 3. Ini jadi sheet 4. Ini jadi sheet 5. Ini jadi sheet 5. Oke. Nanti kalau mau bikin sheet baru, kita tinggal make sheet gitu. Nah, ini kan jadi sheet 6. Oke, sheet 6-nya kita isi sama yang tadi sheet 3 ya, yang tadi salah. Berarti karena tadi gue nyontoin, berarti ini kita cepet aja kali ya sheet 3-nya. Biar nggak bikin lama videonya. Ini berarti view palette-nya out of date. Bentar dulu. Ini view palette kenapa out of date ya? Harusnya nggak out of date sih. Oke, ini kita refresh dulu. Bukan masalah gede sih sebenarnya out of date itu, karena tinggal kalian update. Cuma takutnya kan ada yang kalian ubah gitu. Jadi harusnya tadi gua nggak ngubah apa-apa sih. Ini 20. Ya ini kita speedan aja berarti yang bagian ini ya. Oke, tadi ini datumnya. Datumnya bagian mana sih tadi? Datumnya yang bagian ini kan. Datum fitur. Oke. Datumnya udah, terus kemudian ukul deh dari sini deh. Ini 243. Terus kemudian ke atasnya 258, terus ke sininya 398, terus sininya 468, terus yang ini berarti oke, ini 1598. Terus kemudian apa lagi nih yang kena? Ini ya. Ini si radiusnya yang ini. Oke.
Kalau udah apa lagi? Oh, detail. Detail tadi ada detail apa aja sih? Detail yang ini ya. Detail view yang ini. Detailnya emang nyampe N ya? Belum gak sih? Baru nyampe I. Berarti ini gue ketik detail aja. Detail I. Gedenya 1:5. Oke, detail I ini sebenarnya cuma itu doang sih. Tadi pokoknya ini udah nggak ikut-ikutin yang tadi deh. Nggak tahu tadi juga bingung gue kenapa ya. Oke, ini 5. Terus kemudian detail apa lagi sih? Oh, yang atas ya. Yang ini berarti gue bikin detail view lagi. Yang ini detail view lagi. Oke, berarti ini detail I, ini berarti ini J, yang ini berarti K, ya nggak sih? Iya kan? Oke, berarti ini kita pakai Smart Dimension lagi. Smart Dimension yang apa? Yang si ini sama yang ini. Terus apa lagi sih? Ini berarti berapa? 91,79. Yang ini berarti 45. Ini 250. Yang ini juga berarti 200. Apalagi sih yang perlu kira-kira? Apalagi? Nggak ada lagi sih. Oh, paling sudut yang ini sama yang ini sih. Ya, ini bikin aja 57,4. Oke, kalau udah, tinggal detail yang bawah. Ini dimensionnya kayak tadi lagi, 220. Ini 158. Kenapa 158 yang sampai atas ya? Lalu, berarti dari sini sampai sini. Nah, dari sini sampai sini 158. Dari sini sampai sini 143. Oke, terus kemudian apa lagi? Bingung juga gue. Ya udah. Ini berarti sheet 6 udah, kita save dulu demi kemaslahatan umat. Kenapa tadi salah ya? Bingung gue juga. Jangan lupa itunya. Ini kan berarti kita pakainya 36. Oke, ini selesai. Taruh sini. Oke, berarti kita tinggal insert lagi sheet baru. Sheet 7. Kayaknya ini emang ada error deh. Tadi sempat muncul juga kan. 36. Oke. Oke. Sheet 7 ini kita ngapain? Sheet 7 ini kita pakainya berarti yang right view-nya. Right view-nya gimana right view-nya? Ntar lu mikir dulu gue. Right view. Ya biasa pakai palet. Terus ini gue bikin jadi 1:20. Oke, mantap. Nah, pertanyaannya adalah kalian mau pakai datum yang mana gitu. Kalau gue
Gue lebih suka pakai datum yang depan. Jadi gini gini. Bukan depan sih, tengah maksudnya. Nih, kalian lihat kan? Di sini kalian bisa tahu datum di sini juga sebenarnya. Nah, gue lebih suka taruh sini. Gitu. Nah, nanti dari sini baru kalian bisa dimension nih dari paling depan sini sampai sini. Nah, cuma kan tadi kalian sebenarnya udah define kan, kayak dari depan pakai detail yang tadi kecil-kecil. Jadi ini nggak perlu-perlu banget sebenarnya. Yang perlu ya paling yang bagian sini. Jadi nggak ribet-ribet lah. Terus kemudian kalau kalian mau pakainya berarti yang ini. Terus yang ini. Terus ini. Ah, yang ini. Sama yang ini. Pertanyaannya mungkin ada yang muncul, kenapa yang ini nggak di-define gitu, yang bagian sini? Nggak usah, karena ini nanti dia radiusin. Gitu. Kemudian, apalagi kira-kira yang perlu? Oh, ini radius yang gede ini. Ini 1200. Terus habis itu yang lengkungannya 1059,95. Apalagi? Oh, ini kan ada kayak lengkungan nih. Lengkungannya tuh berapa? Ntar lu. Ini mau di-define kemana tapi ya? Oh, ke bawah aja. Berarti dia tuh sebenarnya yang ini ya. Ini gue define ke bawah. Nah, ini tuh dia membentuk sudut sebenarnya. Sudutnya berapa di situ? 39,44. Oke. Apa lagi nih kira-kira? Oke, kemudian apa lagi nih yang perlu? Oh, dari bawah belum. Ini gue bikin 20 juga nggak ya? Coba ya. Dicoba dulu. Nggak mau tuh. Coba gue bikin 20 ya. Kegedean nggak kira-kira? Karena gue harus masukin detail kan. Oh, nggak deh. Ya segitu aja. Nah, detailnya apa di sini? Kan ini tadi udah, ini juga udah. Detailnya yang belum tuh ini, yang lubang dari bawah. Ini kan belum. Jadi, ini kita bikin di sini detail view. Lubang yang kecil kita bikin di sini. Wah, nembus ke bawah. Ya udah berarti ini kita kecilin aja. eh ini berarti misalnya kita bikin 1:30 aja. Agak kecilan. Jadi yang detailnya nggak mentok. Nah, detail satu lagi apa? Detail satu lagi. Ini kenapa T sih? Tadi apa sih? Taruh. Tadi di sheet 6 terakhir. Ya Allah, ada ginian lagi. Kenapa ya? Ya udah, ini emang L sih kayaknya. Udah biarin aja deh. Gue nggak malas gue. Kayaknya emang L. Harusnya di kalian nggak L ya. Soalnya di gue pertama kali bikin juga nggak L gitu. Cuma entah kenapa ya ini L. Oke, ini juga sebenarnya nggak bisa kalian klik ya. Ini kayak ya udah itu rusak gitu. Emang L sih kayaknya. Tadi terakhir detailnya K. Ya udah berarti yang ini. Tuh kalau dibuka di sini previewnya normal. Berarti ini detailnya bukan T ya. I J K L berarti. Oke, satu lagi lingkarannya yang gede. Yang ini. L, berarti ini harusnya M.
Oke, kalau udah detail yang M sama L ini ya biasa kita define gitu. Dimensinya berapa? Ini 220, yang ini berarti 114, yang ini berarti 106, yang ini berarti 25. Yang ini 300, yang ini 20145, ini 188. Oke, berarti bagian yang ini udah. Kita bikin lagi sheet baru. Sebenarnya sheet ini yang terakhir ini opsional. Ini supaya ngasih tahu aja gitu kalau ini ternyata memang benar-benar berlubang sih. Ini dari sini ke sininya berlubang benar-benar gitu. Tapi karena sebenarnya, gue cek dulu. Sebenarnya di sini sih belum ada yang nunjukin ya. Oke, berarti ini akan gue buat lagi sheet baru. Insert sheet. Ini pakai note, bukan yang note meta ya, yang note biasa. Yang ini biasa, ini 36 ukurannya. Oke, dipindahin. Nah, yang gue perlukan sebenarnya cuma dua. Apa itu? Yang gue perlukan sebenarnya cuma satu, yaitu front view-nya aja di sini. Nah, front view-nya akan gue apakan? Front view-nya itu akan gue section view, tapi atas ke bawah. Nah, yang satu arahnya ke atas. Terus kemudian ini oke. Kemudian section view yang kedua gue akan bikin lagi di tempat yang sama, tapi gue flip direction, jadi ke bawah. Gunanya apa ini? Gunanya ya cuma buat memberitahu aja kalau itu tuh benar-benar berlobang gitu. Oke, ini udah selesai. Harusnya kalau ada yang kurang detail atau apa ya berarti kalian tambahin aja. Kalau misalnya gue kayak kelebihan gitu, kayak aduh oval banget, susah gitu kan. Ya udah berarti kalian bisa kurang-kurangin, yang penting detail gitu. Karena ini untuk orang merakit gitu, kayak kita kan sebenarnya waktu awal-awal juga kita butuh gambar yang bagus gitu kan, supaya kita nggak bikin partnya gampang gitu. Ini kan mempermudah orang gitu, mempermudah orang dapat pahala gitu kalau makin gampang. Oke, segitu dulu paling dari gua. Makasih banget udah nonton sama yang assembly-nya juga. Selamat mengajarkan, selamat praktikum. Makasih guys.